Baik, kembali lagi bersama Bapak Kisha. Biasa dipanggil Bapak Irfan atau Bapak Alan. Kita udah bertemu di pertemuan pertama kemarin itu di bab 3 semester 2. Nah, sekarang kita ke bab 4-nya. Sebelum kita melangkah ke bab 4 ini, kita membahas bab 4 ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Untuk berdoa, saya ingin salah satu dari kalian yang memimpin, yaitu Mas Bagus. Aksara Zaman sebelum sekarang itu apa? Zaman modern, zaman batu, Pak. zaman logam. Zaman logam. Oke, jawaban kalian betul semua. Ya. Nah, di sini sebelum kita melangkah lebih jauh tentang masyarakat Indonesia pada masa aksara di negara Islam, di dalam materi ini ada pembahasan mengenai satu zaman praksara, yang kedua kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, yang ketiga ada Kesultanan Islam yang ada di Indonesia, yang keempat adalah peninggalan sejarah Islam di Indonesia. Menhir, dolmen, kubur, batu, waruga, sarkofagus, punden berundang, dan patung. Nah, menurut tingkat kehidupan sosial ekonomi, manusia praksara dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua ada masa bercocok tanam. Yang ketiga ada masa perundagian. Ada yang tahu ketiga ini? Ada yang bisa menjelaskan mungkin salah satunya? Nggak ada? Baik, Bapak jelasin saja. Masa berburu dan mengumpulkan makanan di poin pertama. Itu pada awal kehidupan manusia bertahan dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Itu tingkat sederhananya. Nah, pada masa ini manusia hidup berdampingan bersama hewan dan tumbuhan secara terbuka dan bebas. Ini tuh manusia belum tahu pakaian-pakaian yang begitu-begitu. Maksudnya masih ya seadanya dari kulit hewan atau daun-daunan gitu. Atau bahkan manusia pada saat masa berburu dan mengumpulkan makanan itu sama-sama telanjang. Uniqlo belum ada tuh Uniqlo. Uniqlo belum, adanya nggak tahu. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini, mereka berburu hewan bertulang besar seperti mamut, gitu, rusa, babi, dan kerbau. Babi, ya, memenuhi kebutuhan hidup dengan cara pembukaan lahan untuk dijadikan ladang. Jadi manusia pada masa bercocok tanam ini sudah mengerti bagaimana mereka menghasilkan tanaman dengan mereka sendiri, dengan alat seadanya, dengan apapun yang ada di sekitarnya. Dan manusia pada saat ini mulai bercocok tanam dan hidup menetap dengan sederhana di suatu tempat dan berkelompok. Meski udah bisa berkelompok, udah bercocok tanam, kebiasaan berburu dan mengumpulkan makanan tidak sepenuhnya ditinggalkan. Nah, perubahan ini dikarenakan kemampuan berpikir manusia bersejarah semakin terasa untuk menjawab tantangan alam. Jenis manusia pendukung pada masa ini yaitu Proto Melayu. Ada yang tahu Proto Melayu? Kampung. Proto Melayu. Proto Melayu itu seperti suku Dayak, Toraja, Nias, Sasa. Nah, itu 4 suku Proto Melayu. Protonya apa tuh? Nah, masa bercocok tanam sering disebut dengan yaitu masa evolusi kebudayaan karena terjadi perubahan besar pada berbagai corak kehidupan masyarakat praksara. Bercocok tanam. Siapa yang suka bercocok tanam? Saya. Sama siapa? Harusnya bercocok tanam sama siapa? Sama orang tua. Sama teman. Tanam bonsai. Yang ketiga, masa perundagian. Ada yang tahu perundagian? A day in my life. Masa Masa-masa indah kita dulu? Ya bukan.
Kita di masa sekarang. Astagfirullah. Masa perundagian. Nah, di kata perundagian ini diambil dari kata dasar undagi yang artinya seseorang yang memiliki keterampilan jenis usaha tertentu seperti pembuatan gerabah. Ada yang tahu gerabah? Gerabah. Tahu. Apa? Gerobak. Gentong. Gentong. Nah. Syalah. Gentong. Syalah. Halo, perhiasan. Nah, perhiasan di sini bukan emas atau perak. Batu. Perhiasannya batu gitu. Ada dipakai serat-serat pohon, terus batunya dibolong-bolongin. terus dijadiin Batu akik. perhiasan. Contohnya? Ya itu. Perhiasan udah begini. Contoh aslinya. Kemudian ada kayu, batu, dan logam. Kamu lucu deh. Nah, masa perundagian adalah periode akhir prasejarah atau yang lazim disebut zaman logam. Nah, manusia pendukung pada masa perundagian adalah bangsa Deutero Melayu. Deutero Melayu yang masuk Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan cara tadi itu zaman mungkin ya. Saya nggak tahu juga nih, ya. Zaman Erika itu mungkin. Saya juga nggak tahu ini loh. Baru mengerjakan tentang alam itu. Namanya. Bapak lucu deh. Cepetan Pak, ayo ponaan Pak. Nah, di slide selanjutnya nilai budaya masa praksara yaitu kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Animisme apa? Wibu. Anim, suka nonton anim. Betul, dinamisme. Pada benda-benda mistis. Right. Bagus memang bagus. Dan budaya lain seperti gotong royong, musyawarah, keadilan, tradisi bercocok tanam dan bahari atau pelayaran. Selanjutnya ada peninggalan masa praaksara. Ada 1 dolmen, kedua waruga, yang ketiga sarkofagus. Dolmen ini salah satu peninggalan pada masa megalitikum atau zaman batu besar. Nah, yang masyarakatnya masih menganut kepercayaan animisme pada masa pra-Islam. Meja batu tempat diletakkan. Meja batu tempat meletakkan sesaji yang dipersembahkan agar terbelit-belit pada roh nenek moyang. Di bawah dolmen biasanya sering ditemukan kubur batu. Aman, kepotong-potong. Waruga. Nah, yang kedua ada waruga, yaitu kuburan gunung masyarakat Minahasa yang terbuat dari 2 batu berbentuk segitiga dan kotak. Keberadaannya memberitahukan tentang kebudayaan manusia di Minahasa pada masa lampau serta perkembangan teknologinya. Nanti di slide selanjutnya ada gambar yang bisa membuat kalian berimajinasi. Wah, apa tuh? Nah, waruga awalnya digunakan sebagai tempat penguburan dan pelaksanaan ritual kematian dalam kepercayaan animisme dan dinamisme, serta sebagai perlambat seni masyarakat Minahasa itu sendiri pada masa kini. Waruga dijadikan sebagai objek wisata pendidikan dan kebudayaan. Ketiga ada sarkofagus, yaitu benda yang terbuat dari batu untuk menyimpan jenazah. Nah, sarkofagus ini umumnya dibuat dari batu. Terus juga kata sarkofagus berasal dari bahasa Yunani, yaitu sarx atau daging dan phagen atau memakan daging. Dengan demikian sarkofagus bermakna memakan daging. Secara umum fungsi utama dari sarkofagus adalah sebagai wadah untuk menyimpan jenazah. Nah, pada masa ini juga fungsi sarkofagus telah mengalami perubahan. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan teknologi. Salah. Perubahan ideologi masyarakat saat ini dan adanya kepercayaan mengenai kekuatan benda kuno. Perubahan bukti tersebut dapat ditemui pada
Hukum Pak. Hukum di negara ini tumpul. Ada masyarakat Bali yang menggunakan objek pembicaraan di Indonesia. Nih, dia gambar-gambarnya dolmen. Wih, apa tuh? Terbersih biasanya